Selamat malam, Pak. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Afrida Mayanti Silalahi dengan NIM 22210-2003. Di sini saya akan membawakan materi tentang ruang lingkup ekonomi dan pengertian ekonomi secara umum. Di sini saya akan membahas yang pertama ada pengertian ruang lingkup ekonomi, yang kedua pengertian dan ruang lingkup ekonomi mikro, yang ketiga pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama yaitu ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi merupakan konsumen dan produsen. Pada dunia ekonomi, produsen dan konsumen merupakan individu pada setiap rumah tangga, masyarakat, organisasi, dan juga perusahaan. Pasar sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran, yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi mikro. Mikroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentu harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama, atau dengan kata lain ceteris paribus. Adapun tujuan ekonomi mikro yaitu salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanisme yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisa kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Berikutnya ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama yaitu interaksi di pasar barang. Ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama adalah adanya interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar dapat menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua yaitu perilaku penjual dan konsumen. Ruang lingkup ekonomi mikro yang kedua adalah perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal, sementara pembeli menginginkan kepuasan optimal, baik dari segi kualitas dan harga produk. Menganalisis produk penjual dan pembeli harus melakukan asumsi dan perlu diperhatikan yaitu adanya aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara rasional dan terbuka. Yang ketiga yaitu interaksi pasar faktor produksi. Selanjutnya ekonomi mikro memiliki ruang lingkup yakni interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi sang penjual yang memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan membutuhkan faktor produksi yang dilakukan dengan cara membeli. Sementara dari konsumen atau pembeli membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat yaitu teori nilai guna. Ruang lingkup ekonomi mikro yang selanjutnya adalah nilai guna. Nilai guna pada ekonomi mikro merupakan cara mempelajari bagaimana suatu barang dapat menghasilkan kegunaan atau kepuasan untuk konsumen atau pembeli yang menggunakan barang tersebut. Yang kelima yaitu teori struktur pasar. Adanya teori struktur pasar dalam ruang lingkup ekonomi mikro menjadi cara untuk menjalankan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis, aspek, kemudahan perusahaan atau produsen untuk keluar dan masuk dari suatu pasar juga diperlukan di sini. Struktur pasar biasanya dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif. Ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut.
Yang keenam yaitu elastisitas harga. Elastisitas harga juga penting dilakukan pada ekonomi mikro. Elastisitas harga berguna untuk mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah permintaan. Yang ketujuh yaitu industri. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Nantinya, teori ini mampu menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedelapan, pasar input. Terakhir yakni pasar input yang terdapat pada ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, pasar input mempelajari bagaimana produsen memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya yang seminimal mungkin, namun dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Adapun teori ekonomi mikro yaitu yang pertama ada teori harga. Analisis ekonomi mikro dengan teori harga ini biasanya dilakukan terhadap proses pembentukan harga. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, adanya hubungan antara harga permintaan dan penawaran, serta bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua ada teori produksi. Teori yang digunakan untuk menganalisis ekonomi mikro yang kedua yakni teori produksi. Teori produksi pada ekonomi mikro ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Yang ketiga yaitu teori distribusi. Teori distribusi pada ekonomi mikro ini bertujuan untuk menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Biasanya teori distribusi pada ekonomi mikro ini dipakai sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. Karena pada dasarnya, distribusi bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai usaha promosi dan pengemasan produk. Yang keempat, ada teori konsumsi. Teori terakhir dalam ekonomi mikro yakni teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Terjadinya kurva permintaan pasar dinilai sebagai turunan dari kurva permintaan atau di individual customer demand. Terjadinya penurunan kurva didapat melalui pendekatan teori konsumsi. Selanjutnya, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Adapun ruang lingkup makro yaitu yang pertama ada menentukan perekonomian negara. Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci berikut pembahasannya. Yang pertama pengeluaran pemerintah, selanjutnya pengeluaran perusahaan atau investasi, berikutnya ekspor dan impor, lalu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua ada kebijakan makroekonomi. Perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Lalu ada bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau BI untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau membuat suku bunga
dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Salah satunya adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Dan yang terakhir saya akan membahas pengertian ekonomi secara umum. Definisi ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi banyak dipelajari dan sering diasosiasikan dengan keuangan rumah tangga. Arti kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos yang berarti keluarga rumah tangga, serta nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Sehingga ekonomi menurut istilah katanya adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Lalu dapat saya simpulkan yaitu ekonomi adalah semua hal yang menyangkut tentang segala kehidupan manusia, baik secara individual, negara, maupun internasional. Lalu inti masalah ekonomi pada hakikatnya terletak pada keterbatasan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sarana yang berupa barang atau jasa juga yang sering disebut dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keberadaan sumber daya alam bisa berupa abiotik dan abiotik, khususnya kekayaan alam. Abiotik jika terus-menerus diambil, maka akhirnya akan habis. Sehingga kriteria abiotik jika terus-menerus diambil, maka akan terjadi kelangkaan, bahkan kehabisan hasil tambang. Selanjutnya, ekonomi mempunyai ruang lingkup yaitu mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.